Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Ustazah Ida pada pembelajaran tematik. Anak-anakku semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Baiklah, untuk kali ini kita akan belajar tema 3, tokoh dan penemuan, subtema 1, penemu yang mengubah dunia, pembelajaran 1 dan 2. Baiklah, sebelum kita mulai, kita awali dulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk muatan pelajaran dan materi kali ini, 1. Bahasa Indonesia tentang mengidentifikasi informasi penting dari teks eksplanasi. Yang kedua, IPA tentang rangkaian listrik. Yang ketiga, IPS tentang penemuan baru membawa perubahan sosial budaya di masyarakat. Yang keempat, PPKN mengenai hak di rumah, sekolah, dan masyarakat. Dan yang kelima, SPDP tentang interval nada. Baiklah, kalian sudah siap untuk belajar hari ini? Kali ini kita akan belajar mengenai mengidentifikasi informasi penting dari teks eksplanasi. Ada yang sudah tahu apa itu teks eksplanasi? Teks eksplanasi merupakan teks yang berisi informasi tentang suatu hal atau fenomena yang terjadi di masyarakat. Kita dapat menemukan topik permasalahan dan simpulan dari teks eksplanasi. Topik permasalahan dapat ditemukan pada kalimat utama dalam setiap paragraf. Selain itu, kita juga dapat membuat simpulan dari sebuah teks eksplanasi. Kita dapat menuliskan simpulan dari sebuah teks eksplanasi dengan membaca keseluruhan isi teks. Kalian sudah paham apa yang dimaksud dengan teks eksplanasi? Sekarang kita akan belajar mengenai rangkaian listrik. Rangkaian listrik dibedakan menjadi dua, yaitu rangkaian terbuka dan rangkaian tertutup. Apa perbedaan antara rangkaian terbuka dan tertutup? Mari kita simak bersama-sama. Rangkaian listrik terbuka, saklar tidak terhubung sehingga arus listrik tidak mengalir. Perhatikan gambarnya. Sudah paham apa yang dimaksud dengan rangkaian listrik terbuka? Sekarang, apa yang dimaksud dengan rangkaian listrik tertutup? Perhatikan gambar yang ada di sebelah kanan. Rangkaian listrik tertutup, saklar terhubung sehingga arus listrik mengalir. Kalian sudah paham perbedaan antara rangkaian terbuka dan rangkaian tertutup? Apa saja komponen-komponen listrik dan fungsinya? Perhatikan gambar berikut ini. Komponen listrik diantaranya adalah 1. Baterai, kemudian kabel listrik, lampu, dan saklar. Apa masing-masing fungsi dari komponen listrik? Baterai berfungsi menghasilkan listrik. Arus listrik mengalir dari kutub negatif ke kutub positif baterai. Kabel listrik berfungsi sebagai konduktor yang mengalirkan arus listrik. Lampu berfungsi mengubah energi listrik menjadi energi cahaya. Saklar berfungsi untuk menyambung dan memutus arus listrik. Pada rangkaian tertutup, semua komponen terhubung. Rangkaian tertutup dapat dibedakan menjadi dua rangkaian, yaitu rangkaian seri dan rangkaian paralel. Coba kalian perhatikan gambar berikut ini.
Gambar yang ada di sebelah kiri merupakan rangkaian seri. Apa yang dimaksud dengan rangkaian seri? Rangkaian seri merupakan rangkaian yang disusun secara seri dan tidak bercabang aliran listriknya. Sekarang, coba kalian perhatikan gambar yang berada di sebelah kanan. Gambar ini merupakan gambar rangkaian paralel. Apa yang dimaksud dengan rangkaian paralel? Rangkaian paralel adalah rangkaian yang disusun secara bercabang aliran listriknya. Bagaimana? Kalian sudah paham apa perbedaan antara rangkaian seri dan rangkaian paralel? Ayo kita bersama-sama belajar tentang rangkaian seri. Rangkaian seri merupakan rangkaian yang disusun secara seri dan tidak bercabang aliran listriknya. Kalian perhatikan gambar yang ada di sebelah kanan. Ini merupakan gambar rangkaian seri. Jadi, di rangkaian seri itu, rangkaiannya disusun secara seri, tidak ada cabang-cabangnya. Apa ciri-ciri rangkaian seri? Perhatikan penjelasan berikut ini. Ciri-ciri rangkaian seri: 1. Rangkaian listrik dipasang secara berurutan atau seri dan tidak bercabang. Yang kedua, jika salah satu lampu padam, lampu lainnya ikut padam karena aliran listrik terputus. Itu merupakan ciri-ciri dari rangkaian seri. Kalian tadi sudah belajar mengenai rangkaian listrik. Ada yang tahu siapa penemu bola lampu? Ya, nanti kita akan belajar bersama-sama tentang penemuan-penemuan yang membawa perubahan sosial budaya di masyarakat. Baiklah, hari ini kita akan belajar mengenai penemuan baru membawa perubahan sosial budaya di masyarakat. Perubahan sosial budaya merupakan perubahan yang meliputi perilaku, sikap, nilai, dan tata kehidupan masyarakat. Perubahan sosial budaya biasanya terjadi dari kehidupan tradisional menuju kehidupan yang modern. Apa penyebabnya? Salah satu penyebab terjadinya perubahan sosial adalah adanya penemuan baru di masyarakat. Salah satunya adalah lampu. Dalam Quran Surat Al-Mu'min ayat 62 yang artinya, demikianlah Allah Tuhanmu pencipta segala sesuatu, tiada Tuhan selain Dia. Bagaimana bisa kamu dipalingkan? Adakah yang sudah tahu siapa penemu lampu pijar? Ya, penemu lampu pijar adalah Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison merupakan penemu lampu pijar. Penemuannya tersebut mampu mengubah kehidupan sosial di masyarakat. Selain Thomas Alva Edison, ada beberapa contoh ilmuwan muslim yang mengubah dunia. Di antaranya, 1. Omar Khayyam, yaitu seorang matematikawan. Kemudian yang kedua ada Al-Hasan Ibnu Al-Haytham, penemu kamera pertama. Kemudian yang ketiga ada Abu Ali Ibnu Sina atau yang lebih dikenal dengan Ibnu Sina, merupakan penulis buku tentang penyembuhan atau pengobatan. Saat membaca buku, kita berhak mendapatkan penerangan yang cukup agar mata tidak sakit. Salah satu penerangan yang digunakan saat membaca adalah lampu. Kalian sudah tahu siapa penemu bola lampu? Ya, penemu bola lampu adalah Thomas Alva Edison. Masih ingatkah kalian apa itu yang dimaksud dengan hak? Ya, hak adalah sesuatu yang harus diperoleh setiap orang sejak lahir. Ada yang bisa menyebutkan contoh-contoh hak anak di rumah, di sekolah, dan di masyarakat? Berikut merupakan contoh hak anak di sekolah, yaitu belajar dengan nyaman di sekolah. Ikut serta dalam kerja bakti merupakan hak di masyarakat.
Kalian sudah belajar mengenai contoh hak anak di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Sekarang, faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan hak. Contohnya di lingkungan rumah ada faktor apa saja? 1. Kemampuan ekonomi keluarga. Kemudian yang kedua, aktivitas orang tua. Dan yang ketiga, aktivitas lain di rumah. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan hak di lingkungan sekolah. 1. Waktu belajar. Kemudian yang kedua, waktu bermain. Yang ketiga, aktivitas lain di sekolah. Kemudian di lingkungan masyarakat, yang pertama, kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan, kemudian usia, dan yang ketiga, kesadaran masyarakat dalam menjaga keamanan. Baiklah, kita akan belajar mengenai interval nada. Ada yang masih ingat apa yang dimaksud dengan nada? Nada merupakan bunyi yang beraturan serta memiliki tinggi dan rendah yang berbeda-beda. Saat menyanyikan sebuah lagu, kita perlu memperhatikan tinggi dan rendah nada dalam lagu tersebut. Jarak antara satu nada dengan nada lainnya disebut interval nada. Nada dalam seni musik dapat dituliskan dalam notasi angka. Notasi angka adalah sistem penulisan lagu dengan menggunakan simbol angka-angka. Angka-angka yang digunakan dalam notasi angka adalah sebagai berikut. Perhatikan berikut ini. Do ditulis dengan menggunakan angka 1. Re angka 2. Mi angka 3. Fa angka 4, Sol angka 5, La angka 6, Si angka 7, Do tinggi angka 1 dengan titik di atas. Jarak antar nada di atas adalah sebagai berikut. Perhatikan gambar berikut ini. Jarak antara nada Do dengan Re adalah 1, kemudian Re dengan Mi 1, Mi dengan Fa setengah, Fa dengan Sol 1, Sol dengan La 1, La dengan Si 1, dan Si dengan Do tinggi setengah. Kalian sudah paham jarak antar nada? Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah selesai. Sampai bertemu kembali pada pembelajaran berikutnya. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.